Sekitar pukul 8.15 malam, Jonel pulang ke rumah diantar oleh temannya yang bernama Deanne Ross dan ayahnya. Dan sekitar pukul 8.30 malam, Jonel menerima sebuah telepon. Dan setelah itu tidak ada yang tahu keberadaan Jonel dan menjadi sebuah misteri yang sudah berjalan selama 3 dekade. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus penculikan sekaligus pembunuhan. Di kasus ini kita akan membahas penculikan seorang anak yang berusia 12 tahun yang bernama Jonel Matthew. Jonel Matthew adalah seorang anak yang berusia 12 tahun. Dia tinggal di Greeley, Colorado bersama kedua orang tuanya yang bernama Jim and Gloria dan satu orang kakak perempuannya yang bernama Jennifer. Mereka hidup bersama layaknya keluarga yang normal, tidak ada hal-hal yang terlihat janggal dari keluarga ini. Mereka sering terlihat datang ke gereja secara bersama-sama. Pada waktu itu, Jim bekerja di sebuah sekolah sebagai seorang kepala sekolah, sedangkan Gloria hanya menemani anak-anaknya di rumah sebagai ibu rumah tangga biasa. Meskipun sebenarnya Jonel Matthew bukanlah anak kandung dari keluarga ini, mereka nampak klop dan sering terlihat bersamaan. Ibu kandung Jonel Matthew ini bernama Terry Vera Martins. Pada saat melahirkan Jonel, dia sedang berusia 13 tahun, sehingga dia merasa belum siap untuk merawat Jonel dan memutuskan Jonel untuk diadopsi aja. Pada 20 Desember 1984, Jonel dilaporkan menghilang. Hari itu dia menghadiri acara sekolah sebagai paduan suara di acara itu. Namun tidak satupun keluarga dia yang hadir karena mereka memiliki agenda masing-masing. Seperti ayahnya Jonel, dia sedang menonton pertandingan basket dan ibunya bersama Jennifer sedang mengunjungi keluarga mereka yang sedang sakit. Meskipun demikian, acara kan tetap harus berjalan ya, Jonel tetap harus datang ke sekolah meskipun tanpa keluarganya. Acara berjalan dengan lancar. Sampailah pukul 8.15 malam, Jonel diantar pulang oleh temannya yang bernama Deanne Ross bersama dengan ayahnya. Sekitar pukul 8.30 malam, Jonel menerima sebuah telepon dan menuliskan isi percakapan telepon itu di sebuah kertas untuk disampaikan kepada ayahnya nantinya. Setelah menerima telepon itu, tidak ada yang tahu Jonel berada di mana dan kemana. Hal itu menjadi pertanyaan besar bagi semua orang. Sekitar pukul 9.30 malam, Jim Matthew sampai di rumah. Dia tidak menemukan ada anaknya di rumah, melainkan dia hanya menemukan ada sepatu dan shawl anaknya di ruangan tengah. Sedangkan pada waktu itu lagi musim salju, rasanya tuh nggak mungkin kalau anaknya itu pergi keluar tanpa shawl ataupun sepatu. Nah, sehingga bapaknya ini kan berpikir, kemana ini Jonel? Akhirnya dia memeriksa seluruh rumah untuk mengecek apakah ada orang yang nerobos masuk rumah, namun dia tidak menemukan tanda-tanda itu. Dan dia pun memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Sekitar pukul 10:15 malam, polisi tiba di kediaman Jonel dan memeriksa keadaan di sana. Dia memeriksa sudut-sudut rumah Jonel namun tidak menemukan sesuatu yang janggal, melainkan dia menemukan satu jejak kaki yang terlihat sudah lama memantau rumah tersebut. Sejak hari itu, Jonel dilaporkan menghilang. Kasusnya pun banyak menyita perhatian seluruh warga Amerika Serikat, termasuk Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pada waktu itu. Presiden pun ikut menyuarakan supaya Jonel segera ditemukan. Pada saat hilangnya Jonel, kebetulan Presiden sedang meluncurkan upaya nasional untuk menemukan anak-anak yang hilang. Jadi semua orang terdistrek sama kasusnya Jonel. Semua orang berkontribusi untuk menemukan Jonel pada waktu itu. Pada tanggal 7 Maret 1985, Presiden Amerika Serikat waktu itu mengumumkan kehilangannya Jonel ini pada sebuah pidato. Nah, dia bilang kepada wartawan, semua media untuk mencetak foto Jonel yang banyak supaya Jonel lebih mudah ditemukan. Tim investigasi pun mulai menyelidiki kasus ini dan memiliki sebuah teori bahwa mungkin saja Jonel Matthew melarikan diri dari kediaman rumah keluarga angkatnya dan pergi ke rumah ibu kandungnya yang bernama Terry itu. Nah, setelah mereka
berteori tersebut, ada yang bilang kayaknya nggak mungkin. Sampailah si polisi ini mengecek loker di sekolahannya Jonel. Mungkin saja Jonel menuliskan semacam surat ataupun diary yang mengatakan bahwa dia nggak betah di rumah. Namun tidak ada petunjuk yang mengarah ke situ. Semua pun terpatahkan setelah polisi secara diam-diam mendatangi kediaman rumahnya ibu kandung Jonel dan tidak menemukan Jonel di sana. Bahkan ibu kandungnya sendiri tidak tahu bahwa anaknya itu menghilang. Selanjutnya, penyelidik pun mulai menyelidiki guru-guru, temannya Jonel, tetangganya Jonel, namun juga tidak memiliki petunjuk kemana perginya Jonel. Dan pada titik itu, FBI pun mulai ikut terlibat dalam kasusnya Jonel dengan mengadakan sayembara akan memberikan uang kepada siapa saja yang mampu memberikan informasi mengenai penculikannya Jonel ataupun ciri-ciri penculiknya. Tepat 10 tahun setelah kejadian ini, keluarga Jonel pun mulai berlapang dada dan mengumumkan Jonel telah meninggal secara hukum. Pada saat itu, Terry baru mengetahui bahwa anaknya ini menghilang. Dan di antara keluarga tersebut terjadilah semacam cekcok dan kayak kok bisa anakku hilang gitu. Setelah kepergiannya Jonel pun, keluarga mulai mengikhlaskan termasuk ibu kandungnya Jonel dan mereka pun berduka cita bersama-sama atas kepergiannya Jonel. Pada waktu itu, kalau menurut aku sih mungkin aja dia masih hidup, tapi mereka sudah mulai kayak bukan kendor, kasus tetap berjalan namun udah mulai ya udah segimana sedapatnya gitu. Pada 23 Juli 2019 di wilayah terpencil Wild Country, tepat setelah 35 tahun Jonel menghilang, ada sebuah proyek eskavator yang menggali tanah untuk membuat pipa gas dan minyak. Pada saat penggalian tanah tersebut, para pekerja menemukan jasad. Jasad itu pun langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan mereka pun mulai menyelidiki dengan cara mengotopsi jasad tersebut. Setelah diotopsi, jasad itu dikonfirmasi adalah Jonel Matthew yang sudah menghilang selama 35 tahun lamanya. Penyelidik pun mulai menggali lebih dalam kasus ini untuk menemukan siapa pelaku atau dalang dari semuanya. Pada saat mengotopsi, polisi menemukan sebab kematiannya Jonel karena ada luka tembak di kepalanya. Dan pada saat itu juga ditemukan ada DNA lain selain DNA-nya Jonel di sana. Dan itu diperkirakan adalah DNA pelaku. Polisi pun akhirnya mulai menemukan titik terang kasus ini dan mereka percaya akan menemukan pelakunya. Satu persatu DNA tersebut dicocokkan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya Jonel. Pada tanggal 13 September 2019, penyelidik menangkap mantan kandidat gubernur Idaho yaitu Steve Pankey sebagai orang yang terkait erat dengan kasus ini. Dalam dakwaan tersebut disebutkan bahwa Steve telah menculik Jonel sekitar pukul 8.30 sampai 9.30 malam dan di sekitar waktu tersebut dia menembak Jonel dengan pistol dan meninggal pada waktu itu. Steve Pankey merupakan tetangga dari keluarganya Jonel. Rumahnya Steve ini berjarak 2 mil dari kediamannya Jonel. Pada waktu itu juga Steve merupakan pendeta di gereja yang sering didatangi oleh Jonel. Nah, setelah kasusnya Jonel ini berjalan, Steve juga terus berkontribusi untuk membantu penyelidik dalam menemukan Jonel. Dia memberikan informasi-informasi mengenai penculiknya Jonel, orang yang pernah dia lihat. Namun sayangnya informasi yang diberikan oleh Steve ini tidak sinkron. Dari hari pertama, kedua, ketiga itu selalu berbeda-beda. Nah, Steve juga setelah menerima dakwaan ini, dia mempunyai alibi bahwa waktu si Jonel ini menghilang, dia sedang berlibur bersama keluarganya. Sedangkan mereka ini berlibur pada saat setelah Jonel ini menghilang. Dan tanpa sadar, pada saat anaknya si Steve ini sakit, si Steve tidak sengaja keceplosan, semoga ini bukan karena Jonel kayak gitu kan. Nah, berarti kan dia udah feeling kalau karma itu memang ada. Dan pada saat seorang pendeta memprediksi bahwa Jonel akan pulang dengan selamat, Steve mengatakan hal itu tidak akan mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Setelah dakwaan itu berjalan, polisi pun menggali dan menemukan bahwa di komputernya Steve ini ada riwayat pencarian yang menunjukkan bahwa Steve sedang memantau kasus ini dari lama.
Dan baru saja 13 Oktober 2020 ini, Steve ditahan oleh kepolisian dan dinyatakan bersalah dalam kasusnya Jonelle Matthew. Namun tidak ditemukan motif apa yang menyebabkan si Steve menculik dan membunuh Jonelle. For over 3 decades, the disappearance of Jonelle Matthews has left our community with many unanswered questions. Tapi ada beberapa pihak yang berspekulasi bahwa Steve telah melakukan pelecehan seksual terhadap Jonelle, namun tidak ada bukti yang menunjukkan atau mengarah ke sana. Jadi motif pembunuhannya ini belum jelas. Oke semuanya, terima kasih udah menonton video ini. Aku harap kalian enjoy sama videonya. See you to another video.